Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Channel ini apa namanya ya, kalian udah tahu ya, baca aja nama channelnya. Jadi hari ini aku pengen bikin konten sama teman aku. Namanya siapa namamu? Namaku Sinda Prikitiu, Sinda Prikitiu, Sinda Prikitiu. Oke, namanya Sinda Prikitiu. Jadi fokus. Oke, serius. Oke. Jangan serius sama juga sih, nanti jadi cepet tua. Kita fokus. Jadi kita mau bahas tentang circle yang nggak bagus. Ya, karena kan di kalangan sekarang ini tuh kan karena anak-anak muda pasti, paling kalian juga buat yang nonton pasti punya circle yang mana kalian gak suka sama lingkungan itu, entah circle-nya itu positif atau negatif. Nah, kita mau bahas itu hari ini, kita mau membahas sedikit-sedikit. Jadi kita mulai dulu ke yang ahlinya lah kita bilang ya, padahal sebenarnya dia 0,1%. Jadi kita mau bahas tentang circle yang nggak bagus tapi sama yang bagus juga sih, karena pasti setiap komunitas itu ada positif dan negatifnya juga ya kan. Jadi aku mau nanya nih sama ibu Sinda. Kayak dia belum nikah sih, tapi kita bilang aja ibu karena umurnya udah tetot jam segitu. Oke Bu, aku makin sama kamu ya. Baru ini Besti lah ya kayak. Ya, besti. Besti, aku mau nanya dong sama kamu kerja apa sekarang ini misalnya? Aku kerjanya, Ketawa deh. Oke, kamu kerja apa? aku kerjanya ngajar. Oh, kayak ngajar. Nah, kamu kan pasti ngajar nih, pasti ada berapa banyak guru di lingkungan sekolah itu, masyarakat sekolah itu. Pasti. Ada nggak sih kamu temuin circle yang menurut kamu nggak layak nih kamu gabung di tempat itu gitu? Ada banyak. Banyak. Coba diceritain sama kita ya kan, ceritain dulu, kita sih belum bisa sini. Coba dong ceritain sama kita, sama kita semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk yang bersangkutan. Gue. Ini salah satunya. Oh iya, oke. Kalau yang pertama itu dia di depan, di belakang ada bayinya. Itu artinya apa? Kalau di depan, kalau jumpa sama kita, hai gimana kabar? Oh, baik, Pak. Hari ini. Oh, terima kasih. Tapi kalau di belakang, si Sinda itu kan begini, ada yang kayak gitu. Oh, jadi kayak baik di depan, di belakang busuk gitu lah ya kita bilang. Oke. Terus contohnya ada tugas nih dari sekolah gitu kan. Nanti kita nanya nih, aku nanya, kamu udah siap? Oh, belum. Tiba-tiba hari pengumpulan dia udah siap. Banyak yang kayak gitu. Yang kedua, terus yang ketiga, setiap apa yang kita pakai itu di komen. Di komen. Di Oke. komen. Contohnya Tapi komennya itu Hah? gini, bilangnya sih, cantik kali hari ini, tapi auranya itu ngerti nggak, auranya itu kayak bukan tulus bilang cantik loh. Oke. Kayak kalau dibilang iri terlalu gimana gitu kan. Kita juga nggaknya gimana. Tapi Ya. kalau dibilang memuji secara ikhlas nggak juga. Berarti kita aja pakai baju monja gitu iya. kan. Buat kalian yang suka baju thrift itu kita juga suka. Iya, Terus baju monja. Terus itu. Terus satu lagi, nih, ini yang paling sering. gimana? Aku juga mesti tahu. Kalau misalnya nggak ada bos lah ya istilahnya, Oke, bos, bos. nggak ada bos, Pemimpinannya, nggak ada pemimpinnya itu, ya malas aja gitu, nggak mau mereka entah mengamankan anak-anak atau gimana. Tapi ketika ada bosnya, heboh. Sebentar mengamankan di sini, sebentar di sana, sebentar. Oke. Semuanya diambil alih. Banyak yang kayak gitu. berarti Banyak ya. lagi deh, banyak pokoknya. Nah, kita mau tanya nih, pertanyaan keduanya, kan kamu pasti ada di satu circle, banyak lah kelompok-kelompok gitu kan. Benar. Pernah gak sih buat, yaudah deh daripada aku nggak ada teman, nggak punya kelompok, aku mending gabung sama circle yang nggak bagusnya aja deh. Atau kamu memilih sendirian aja gitu lebih, atau gimana? Kalau gabung sih aku nggak mau gabung. Kalau misalnya aku datang nggak bagus, aku nggak gabung. Ya Kenapa kan? kamu nggak mau gabung? Tapi kalau misalnya sekedar say hi, saling menyapa, ya aku tetap sapa. Oke. Tapi kalau untuk bergabung atau membicarakan hal-hal yang menurutku penting, intim, nggak. Karena menurutku nggak satu server gitu loh. Server, maksudnya nggak satu server itu gimana Nggak tuh? satunya. dalam hal tanggung jawab. Nah, kalau misalnya di circle yang nggak bagus itu, kalau kita itu mengerjakan tanggung jawab kita itu, misalnya ada kerjaan,
Nah, kita kerjakan sebaik-baiknya. Pasti mereka berpandangan kita itu entah caper atau cari muka atau padahal sebenarnya kan ya memang aku begitu. Tanggung gitu jawab loh. kita gitu, Iya. harus kerjain. Sebenarnya kalau aku itu kerja bukan karena tempatnya, aku menyayangi diriku, ibaratnya lebih menjaga harga diriku gitu loh. Aku nggak mau perkara tanggung jawab yang memang harus aku kerjakan, harga diriku jadi rusak dong. Misalnya nggak aku kerjakan, pasti kan jadi bahan omongan. Iya. Nah, aku nggak mau gitu. Jadi kalau circle-nya nggak bagus, aku nggak mau gabung. Tapi kalau say hi atau saling sapa-sapaan, tetap disapa dong. Oke, berarti Tuh. dia mau jahat mau enggak ya tetap ditemen, tapi ada batasannya Iya, gitu lah iya, ya. that's right. Kalau yang punya circle yang nggak bagus, mending kayaknya jangan gabung deh ya kan, nggak usah karena bakal gabung. terpengaruh sih. Tapi say hi nggak apa-apa, ya kan? Kayak aku nih orangnya gampang terpengaruh banget, jadi kayak misalnya udah deh apa yang diomongin aku langsung percaya gitu. Kalau kamu bestie kayak gitu nggak sih? Enggak. Gimana sih kamu cara memilah buat apa langsung percaya atau enggaknya, cara memilah perkataan-perkataan gitu? Sebenarnya kalian yang menilai ya bagus atau enggak sifatku itu. Nah, terus Aku ngomong sama orang kalau kesan pertamanya itu menurutku dia itu enggak berisi, tapi bukan aku jahat ya maksudnya. Kalau menurut kayak asbun gitu misalnya bunyi. kita ngomong ini dia tahu, kita misalnya pernah ke sana dia ke situ, pokoknya di setiap keadaan yang diceritakan orang dia selalu tahu dan dia selalu ada. Biasanya itu ciri-ciri orang yang tong kosong nyaring bunyinya sih menurutku. Nah, kalau orang-orang yang kayak gitu, kalau kesan pertama aku kayak gitu, biasanya kalau dia pun mau ngomong apa, aku nggak terlalu mau pikirin gitu, nggak percaya lagi gitu lah. Walaupun sebenarnya itu nggak bagus sih kan, orang bisa aja berubah ya kan, bestie. berarti ternyata bestie gue satu ini dia nggak mau terlalu terpengaruh sama circle, dan dia juga bisa membatasi dirinya untuk tidak mudah terpengaruh gitu. Berarti dalam lingkungan pekerjaan bestie ini kamu punya kamu gabungnya berarti kamu sendiri berkelompok atau kamu punya kelompok sendiri punya? Gak ada sih. Kalau aku itu misalnya kesan pertama aku udah klop, ya udah aku pasti cerita sama dia. Dan satu lagi Oke. lagi Dua lagi juga boleh ya kan, dua lagi juga atau tiga. Oke. Yang paling penting aku tuh lebih suka sama orang yang nggak banyak bicara tapi banyak yang dilakukan daripada Daripada heboh tapi sebenarnya nggak berisi. Karena banyak orang loh, dia heboh sendiri, sibuk sendiri untuk menutupi kekurangannya. Tapi ada ngomong ya udah mengalir aja gitu. Itu biasanya ciri-cirinya yang menurutku agak kurang apalah gitu ya. Kurang, kalau dibilang kurang berisi terlalu kasar ya. Maksudnya kurang memahami lah gitu, memahami sesuatu gitu kan. Karena biasanya orang-orang yang benar-benar berpengalaman itu lebih banyak diam, biasanya lebih banyak kerja. Tapi kalau orang yang masih pengalamannya sedikit pasti lebih banyak kreaknya gitu. Oke. Berarti bisa ketemu dia aja udah langsung kayak ngobrol gitu. Kayaknya orang ini nggak bisa nih diajak kayak gini. Iya, aku gitu sering kan. gitu. Kayaknya orang ini bisa dipercaya. Kayaknya orang ini nggak bisa dipercaya gitu lah ya. Jadi bestieku ini udah bisa lah dia membedakan teman yang bisa dipercaya atau tidak gitu kan. Iya. Kamu tahu cara menilai hal itu? Kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Nggak semua. Kadang pun sebenarnya kan meleset juga. Kadang Meleset. dulu pertama-tama kita pikirin oh bisa dipercaya, ternyata makin kesini makin kesana oh enggak. Nah kalau aku ketemu orang kayak gitu, biasanya yang awalnya misalnya aku ceritanya itu yang intim ku ceritakan, yang tentang kehidupanku, tapi setelah makin lama aku lihat dia kayaknya oh nggak bisa nih, aku tetap kawan sama dia, tapi ceritaku itu kubatasi, nggak mau lagi menceritakan yang menurutku itu penting gitulah gitu. Oke. Sekarang udah ngerti gitu kan, karena dia pun nggak bisa dipercaya lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada nggak sih masukan atau saran buat teman-teman yang nonton nanti supaya bijak dalam memilih circle, bijak dalam memilih pertemanan? Karena menurut aku sendiri, kalau kita bergaul yang salah tuh bikin kita jatuh juga ya kan, harga diri jatuh, kita pun jadi nggak bersemangat dalam bekerja atau segala macamnya. Ada nggak sih pesan buat mereka? Apa? Kenapa harus aku kamu? Kamu sama kamu narasumber kayak mana sih ini? Kalau aku pesannya itu gimana ya bilangnya ya? Aku maksudnya kalau kita di suatu tempat kerja itu
kita itu nggak usah terlalu langsung kayak ramah boleh, tapi jangan terlalu langsung mengeluarkan semuanya loh, langsung jadi kesannya kayak cari muka jadinya gitu. Maksudnya ya udah mengalir aja gitu, biasa aja, nanti makin lama makin bisa kan. Terus kalau dalam berteman, kalau misalnya nih berteman sama si A, berteman sama si B, nah kalau misalnya kira-kira dari si A ini kayaknya keburukannya gimana gitu kan, nggak apa-apa ditemani gitu, tapi ya buat batasannya, karena kita bisa kok berteman sama perokok, berteman sama pokoknya yang menurut kita itu kurang bagus, ya berteman bisa, tapi cuman say hi, jangan dilanjut sampai ke dalam-dalamnya gitu ya, dalam-dalamnya gitu. Terus satu lagi, kalau berteman itu yang paling penting, misalnya ini aku berteman sama si A, nah ketika aku berteman dengan B, aku nggak perlu menceritakan tentang si A ini sama si B, cukup aku aja yang tahu, terus aku nilai, berarti kalau sama si B aku cukup untuk hahaha, kalau sama si B aku bisa juga hahaha dan menangis gitu, nggak perlu kita kasih tahu gitu. Jadi harus ada yang kita simpen, harus ada yang kita nggak perlu simpan, jadi harus pintar memilahnya gitu ya kan. Berarti jadi gitu, untuk tidak terjadinya perpecahan antara circle kita, berarti kita harus bijaksana lah ya. Terus kalau nggak suka ya bilang gitu. Iya sih, itu yang paling penting sih ya kan, karena nggak enakan kan, nggak enak, apalagi segan, aku nggak enak gitu kan, padahal ujung-ujungnya menjerumuskan juga sih ujungnya kan. Kamu pernah nggak? Aku pernah sih kayak gitu, cuman kayaknya lama-lama kalau misalnya kita makin nggak enakan, kayak makin kita jadi capek gitu kan. Jadi tapi ketika kita coba, kita terus terang deh, tegas deh, apapun yang terjadi, yang penting kita cuma mau ngasih pendapat doang gitu, atau arahan gitu. Setelah kita udah ngasih tahu, ternyata beda dengan apa yang kita pikirkan itu kan. Kadang kan orang bilang gini, nggak mau lah, kosong nggak enak, nanti malah tahu dia marah atau dia nggak suka. Tapi setelah kita kasih tahu, ternyata dia lebih suka, aku senang lo ditegur, aku senang lo. Tapi mungkin setiap orang beda-beda kan responnya gitu. Jadi kita memang harus pintar-pintar juga. Apalagi zaman sekarang gampang banget orang langsung expose gitu ya kan, expose gitu. Berarti itu aja berarti pesan darimu. Kalau menurut kamu berarti kita harus tetap apa namanya, bijak. Karena sebenarnya ada untungnya juga kita berteman sama orang yang buruk atau misalnya masa lalunya yang gimana-gimana, karena kita kan jadi punya pengalaman tanpa harus mengalami, jadi kita bisa antisipasi. Pengalaman tanpa mengalami ya. Entah dia pertemanannya dulu hancur kan, dia cerita sama kita kan jadi ada pengalaman, tapi nggak perlu kita mengalami itu, kita jadi lebih punya inilah untuk mengantisipasi, karena udah cerita gitu. Jadi udah ada korban gitu ya. Jadi nggak salah berteman dengan siapapun bisa, bukan berarti kita jadi milih-milih teman. Karena tadi dibilang harus circle yang baik, bukan berarti nggak boleh berteman sama orang yang menurut kita nggak baik. Tetap bisa dikawani semua, berteman semua, tapi itu tadi ada batasannya. Iya, ada batasan, berarti semuanya ada batasannya. Karena banyak orang loh yang hancur karena pertemanan itu, karena dia nemuin yang salah. Terus intinya sih balik ke diri sendiri sih ya kan, balik ke diri sendiri harus bijak, berhikmat, terus pikir sebelum bertindak juga dan berbicara. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Bye.